dengan doa dari seluruh masyarakat Sumatera Utara, khususnya pencari keadilan. Hari ini Polda Sumatera Utara memberikan rilis secara resmi terhadap kasus pembunuhan berencana terhadap korban hakim Pengadilan Negeri Medan Pak Jamaluddin, sarjana hukum. Akan dilakukan sholat peringatan 40 hari almarhum, dan hari ini tepat waktunya Polda Sumatera Utara memberikan rilis kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara atas penantian yang cukup panjang untuk pengungkapan kasus pembunuhan ini. Saya sebagai Kapolda Sumatera Utara mengapresiasi, memberikan penghargaan kepada seluruh tim yang terlibat dalam pengungkapan kasus ini, termasuk masyarakat yang memberikan informasi kepada kami. Dan rilis ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jadi kalau ada informasi yang simpang siur, mungkin rekan-rekan media sudah tahu bahwa ada tudingan-tudingan miring terhadap penyidik kami. Kenapa begitu lama untuk kasus ini bisa terungkap? Saya sebagai penanggung jawab Kamtibmas di Sumatera Utara mengatakan bahwa penyidik kami sudah melaksanakan tugas on the track. Mengapa demikian lama? Karena penyidik perlu alat bukti. Bukan katanya-katanya, tapi perlu pembuktian yang pada akhirnya seluruh hasil kerja penyidik ini akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk selanjutnya di persidangan. Dengan ucapan terima kasih saya mungkin kepada penyidik, bisa kami dudukkan kasusnya sebagai pembunuhan berencana. Bukan pembunuhan biasa, tapi pembunuhan berencana. Mungkin pasti rekan-rekan bertanya masalah motif. Motif sedang didalami penyidik, tapi kami menduga, ini baru dugaan yang akan dibuktikan oleh penyidik, adalah masalah rumah tangga. Sehingga terjadilah kasus ini. Persoalan yang dihadapi penyidik adalah masalah dukungan alat bukti. Karena para pelaku menggunakan alat-alat komunikasi yang tidak biasa. Sehingga penyidik kesulitan untuk mendudukkan, merekonstruksikan kasus ini. Tetapi dengan bantuan Laboratorium Forensik Mabes Polri, Direktorat Cybercrime Mabes Polri, penyidik memiliki informasi-informasi tambahan yang bisa menguatkan untuk kasus ini direkonstruksikan sebagai kasus pembunuhan berencana. Rekan-rekan media yang saya hormati, di belakang kita ada juga para tersangka kami bawa, mulai dari perencana sampai kepada pelaku. Untuk unsur yang dituduhkan adalah kasus pembunuhan berencana. Kemudian pelaku utama inisialnya JP, kemudian dibantu oleh RN, RF. Kemudian mereka bersama-sama. Alat bukti yang kami tampilkan di sini, yang di sebelah kanan, bisa rekan-rekan lihat, ini adalah milik korban. Milik korban seluruhnya yang diangkat dari TKP.
Kemudian ada mobil juga, cuma kita tidak bisa hadirkan di sini. Ada juga di situ. Saudara-saudara bisa lihat apa yang kami sampaikan ini bisa dipertanggungjawabkan. Sementara ini adalah alat-alat bukti milik para pelaku yang digunakan untuk melakukan kejahatan pembunuhan, mulai dari bed cover, sarung bantal yang digunakan, kemudian ini sepatu pakaian tersangka, satu sepatu yang milik tersangka juga sudah dibakar, sedang akan dicari.